Selamat pagi dan salam sejahtera sahabat edukasi. Kita berjumpa kembali pada pelajaran prakarya kelas 9, yaitu kerajinan bahan keras KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 adalah menganalisis prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu dan atau rotan yang kreatif dan inovatif. KD 4.2 merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi prinsip perancangan karya kerajinan bahan keras alam, kayu, bambu, dan rotan dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat memilih bahan, alat, dan teknik pembuatan karya kerajinan bahan keras alam, kayu, bambu, dan rotan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya kerajinan bahan keras alam, kayu, bambu, dan rotan sesuai dengan rancangan. Yang keempat, siswa dapat mengemas karya kerajinan bahan keras alam, kayu, bambu, dan rotan dengan baik dan benar. Proses produksi kerajinan bahan keras alam. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing, seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatannya, dan rancangan produk kerajinan. Kerajinan bahan keras alam yang pertama yang akan kita bahas yaitu kerajinan dari bahan dasar kayu. Biasanya kerajinan dari bahan dasar kayu ini terdiri dari aneka kayu, lem kayu, dan cat kayu. Dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan dasar kayu adalah gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu. Dan teknik yang digunakan juga beragam. Di antaranya adalah teknik ukir, bubut, potong sambung, bor, dan beberapa teknik lainnya. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan dasar kayu antara lain adalah bingkai foto ukir, vas bubut dan ukir, aneka rumah adat dan kendaraan, dan miniatur kendaraan. Ragam hias produk kerajinan kayu. Indonesia memiliki kekayaan budaya, begitu juga dengan ragam hias Nusantara. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda ciri khas yang satu dengan yang lainnya. Ragam hias Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang belum dapat disaingi oleh bangsa lain di dunia. Ragam hias dapat diperoleh pada benda-benda seperti kain, ukiran kayu, rumah adat, pakaian adat, beserta aksesorisnya, senjata daerah, musik daerah, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh ragam hias yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ragam hias Toraja dari Sulawesi Selatan. Masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggalnya. Kedua adalah ragam hias Jepara dari Jawa Tengah. Arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya yang mentaati ajaran-ajaran agama. Ragam hias yang ketiga adalah ragam hias Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, asalnya ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian.
Nah, sahabat edukasi, setelah kita mempelajari mengenai ragam hias yang ada di Indonesia, sekarang kerjakan tugas berikut ini. Carilah 3 gambar motif ragam hias yang ada di Indonesia, lalu berikan nama motifnya dan artikan makna dari setiap simbol-simbol yang ada pada ragam hias tersebut. Kalian boleh mencari dari berbagai sumber. Kerajinan bahan keras alam lainnya adalah bambu. Kerajinan bahan dasar bambu biasanya terdiri dari aneka jenis bambu, pewarna politur, lem kayu, dan paku. Dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan dasar bambu antara lain adalah parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. Biasanya teknik yang digunakan adalah teknik anyam dan potong sambung. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan dasar bambu antara lain adalah sandal, aneka alat rumah tangga, kap lampu, dan tempat tidur. Sebelum kita membuat produk kerajinan dari bahan dasar bambu, ada baiknya kita mengetahui cara memilih bambu yang baik untuk menghasilkan kualitas produk kerajinan bambu yang baik pula. Yang pertama adalah pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang kedua, setelah ditebang lalu dipotong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk dan ditegakkan hingga 5-6 hari. Yang keempat, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Kerajinan bahan keras alam lainnya adalah rotan. Kerajinan ini biasanya terdiri dari rotan batang, rotan kupasan atau kulit luar, rotan isi atau lebih sering disebut dengan vitrit, minyak tanah, belerang, paku, dan politur. Alat yang digunakan adalah bor meja, gunting rotan, palu, papan penekuk, amplas, gergaji, kompor, dan kuas. Biasanya teknik untuk kerajinan bahan dasar rotan ini adalah teknik anyam. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan dasar rotan adalah hiasan gerobak beca, aneka tas Kalimantan, tas rotan, aneka produk kebutuhan rumah tangga. Proses pembuatan anyaman rotan dilakukan beberapa tahapan antara lain. Yang pertama adalah pembuatan kerangka. Untuk produk ukuran besar seperti kursi, meja, lemari, rak, dan sebagainya, dibentuk kerangka menggunakan rotan dengan diameter besar, di mana dalam proses pembuatan kerangka menggunakan alat pembengkok agar rotan tersebut bisa dilekukan sesuai dengan model desainnya. Yang kedua adalah proses penganyaman. Tujuannya untuk membentuk produk sesuai desain. Rotan yang digunakan dapat berupa rotan polis yang sudah dibersihkan kulitnya, berwarna putih atau kulit rotan. Yang ketiga adalah proses pengecetan, yaitu memberikan warna dasar pada produk tersebut dengan menggunakan kuas. Dan yang terakhir adalah proses finishing, yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan produk, di mana dalam prosesnya yaitu antara lain dengan pengamplasan untuk menghilangkan bulu-bulu rotan, baru kemudian rotan divernis atau dipolitur. Kerajinan yang telah selesai dibuat memerlukan sebuah kemasan untuk melindungi produk kerajinan tersebut. Kemasan secara umum dimaksudkan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Setiap bentuk barang benda yang membungkus suatu benda di dalamnya dapat disebut dengan kemasan, sejauh hal tersebut memang bermanfaat untuk melindungi isinya. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, maka packaging biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa, sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik.
Kesimpulan pada materi kita kali ini adalah yang pertama, kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, yaitu bersifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Yang kedua, bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Yang ketiga, teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik pahat atau ukir, cukil, anyam, potong sambung, lukis, batik, tatah, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Nah, sahabat edukasi, dari serangkaian materi yang telah disajikan, diharapkan kalian lebih memahami mengenai kerajinan bahan keras alam yang kita bahas tadi, yaitu dari kayu, bambu, dan rotan. Berikut adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan di rumah. Buatlah sebuah karya kerajinan bahan keras alam dari kayu, lalu kalian cari di berbagai sumber untuk referensi pembuatan produk kerajinan. Selamat mencoba. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Salam sehat.